Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, nama aku Gumi. Dan selamat datang di episode Method Hell ya. Kali ini kita akan bahas tentang tuli sensori neural. Ya ini sorry udah agak malam ya, jadi agak pilek-pilek dikit nih. Kemarin itu motor nih. Ya jadi ini sumbernya pakai Dingra karena aku nggak bisa nyari sumber lain, benar-benar nggak ada. Dari NCBI nggak ada, dari PPK nggak ada juga. Jadi nggak terpaksa sih sebenarnya, ini yang utama ya, pakai Dingra aja. Ya oke, jadi SNHL, sensory neural hearing loss, itu intinya tuli karena atau gangguan pendengaran karena lesinya itu di inner ear ya, atau lebih ke sentral lagi, bisa cochlea, nervus 8, ataupun central auditory pathway sampai otak juga ya. Dan ini etiologinya bisa kongenital atau didapat. Karakteristiknya itu pertama dia rhinotest positif, jadi gampangnya itu air conduction lebih panjang daripada bone conduction. Webernya itu pada telinga yang lebih baik ya, yang lebih sehat ya. Beda sama konduksi, kalau konduksi yang lebih sakit justru. Terus kalau di swabah kan pasiennya dulu baru kita ya. Jadi kalau pasiennya itu swabahnya memendek berarti ya, reduce ya. Terus kemudian biasanya lebih melibatkan high frequencies, nanti kita lihat audiometrinya, dan nggak ada antara AC dan BC nggak ada gap. Kemudian hearing loss-nya bisa lebih dari 60 decibel, terutama pada high frequency. Speech discrimination-nya jelek ya karena sensori neural ya, dan ada gangguan pendengaran pada saat bising ya atau saat berisik. Nah ini audiometrinya ya. Jadi ini ya intinya bulat sama kurungnya ini deket-deket semua lah, makanya no gap ya dibilangnya. Dan dilihat trennya ini sloping ya, menurun gitu. Makin tinggi frekuensinya makin tinggi juga hearing loss-nya. Terus etiologinya kongenital nanti kita akan bahas di akhir aja karena jauh. Intinya ada prenatal sampai perinatal. Kalau prenatal itu sebelum dia lahir, perinatal itu saat dia lahir. Terus kalau yang didapat itu biasanya ada labirinthitis ya, terutama karena viral bakterial atau sifilis ya. Terus kemudian trauma pada labirin atau nervus 8 ya wajar lah. Maksudnya kalau trauma kan ya udah gitu. Terus trauma akustik, terutama ini HL, nanti juga ada akustik trauma. Terus obat-obatan ototoksik, presbikusis, Meniere, akustik neuroma. Dan nanti kita nggak akan terlalu bahas Meniere sama akustik neuroma juga sih. Kayak sudah terlalu beda gitu karena kan dia ada aspek vestibularnya juga gitu. Terus yang akan lebih kita bahas ini SNHL sama presbikusis tadi ya. Terus dari diagnosisnya itu intinya dari anamnesis maupun pemvis maupun audiogram maupun side lesion maupun lab test itu intinya adalah pada menemukan etiologinya ini. Jadi dia oke sensor neural, tapi yang apa gitu, tapi penyebabnya apa itu yang harus kita tata laksana gitu kan. Nah manajemennya juga sebenarnya kalau baca di sini kurang sip ya, karena ini ya kayak kalau pakai ini ya ini, kalau ini ya ini gitu. Jadi langsung kita baca ke detailnya aja. Jadi pertama kalau SNHL-nya karena labirinthitis ya, bisa viral, bakterial atau sifilis ya. Kalau viral itu biasanya masuk via stria vascularis. Kalau teman-teman udah lihat episode yang ini apa namanya, fisiologi mendengar. Jadi stria vascularis itu apa ya, kayak jaringan pembuluh darah yang ada di dekat skala media untuk mendifusi ion dan juga air ke dalam skala media untuk endolimnya itu. Jadi si virus ini bisa masuk lewat sini, terutama measles, mumps, dan CMV. Terus kemudian kalau bakterial itu dia bisa masuk via telinga tengah, timpanogenik atau meningogenik ya. Nah terus labirinthitis ini nanti page 45 tapi aku nggak nemu sih tadi. Nanti dilihat lagi aja. Nggak nemu, mestinya nggak nemu komplikasi dari middle ear infection ya. Terus bakterinya ini kalau dia lewat via apa namanya tengah, timpanogenik maupun meningogenik, dia bisa menyebar lagi lebih luas lagi ke nervus, terus kemudian sampai
endolimfa, dan bisa menghancurkan labirin yang membrannya. Kan labirin ada yang bone, ada yang membran ya. Ini membrannya bisa dihancurkan oleh bakteri itu. Terus kalau sifilitik itu ada dua ya. Kalau misalkan ngomongin kongenital ya, bukan bisa kongenital bisa acquired. Tapi kalau ngomongin kongenital dibagi jadi dua, yang early itu sampai 2 tahun, usia 2 tahun, ataupun yang late itu 8 sampai 20 tahun baru termanifestasi. Terus kemudian sorry ada teke ya. Terus kemudian kalau apa yang disebabkan, apa yang ditimbulkan, dia itu bisa SSNHL ya, jadi sudden SNHL, bisa unilateral, bisa bilateral, Meniere. Terus kemudian Henneberg ini apa ya, kayak fistula tapi nggak kelihatan fistula gitu karena adanya adesi antara labirin membran dengan kakinya stapes ya, yang kayak stetoskop itu. Dan bisa jadi ada Tullio phenomenon di mana adanya suara yang keras itu menimbulkan vertigo pada pasien. Kemudian diagnosisnya sesuai sama kalau kongenital sipilis ada ini ya, interstitial keratitis, gingivitis, saddle nose, perforasi septum, frontal pusing, atau pakai VDRL, RPR, dari CSF juga bisa. Ya intinya ini kalau sifilis lah, dipakai IV penicillin dan steroid. Terus ini kalau SNHL yang familial progresif itu dia genetik dan dia sifatnya degeneratif progresif yang dimulai dari akhir-akhir masa anak-anak atau awal dewasa. Nah ini pola audiometrinya ini flat ya, hearing loss-nya flat, berarti sepanjang frekuensi cenderung mirip atau basin shaped. Terus kalau ngomongin obat-obatan ototoksik itu pertama tentu saja antibiotik aminoglikosida ya, yang isin-isin ya. Kalau ngomongin streptogenta sama tobrat, mereka itu lebih ke vestibulotoksik. Jadi mereka merusak hair cell, tapi hair cell-nya vestibular ya, di crista ambularis. Tapi kalau di dosis yang lebih tinggi bisa merusak koklea juga, jadi kokleotoksik ya. Tapi yang udah dikenal sebagai kokleotoksik itu lebih ke ini, neomisin, kanamisin, amikasin, sisomisin, dan dihidrostreptomisin. Mereka itu kokleotoksik dan menghancurkan outer hair cell OHC. OHC itu seperti kita tahu fungsinya adalah untuk meningkatkan amplitudo dari suara ya. Dan yang dihancurkan itu basalnya dulu. Jadi karena ada koklea kan berputar-putar ya. Nah ini yang dihancurkan dari basalnya dulu. Nanti kan lama-lama nanti ke apex. Jadi otomatis di basal itu terutama buat frekuensi tinggi ya. Meskipun yang kena OHC-nya sih. Jadi mungkin nggak terlalu pengaruh banyak juga. Resikonya terutama yang susah buang obat, intinya gitu ya. Jadi ada yang gangguan fungsi ginjal, terus udah tua, terus yang susah, intinya tuh yang konsentrasi obat ototoksinya tinggi, entah yang susah buang kayak nomor AB ini, entah yang intake-nya banyak kayak C, terus D, terus E, atau yang genetic susceptibility. Jadi dia ini tubuhnya itu kalau kena antibiotik aminoglikosida itu bisa menyebabkan kematian dari sel koklea. Terus simptomnya itu sebenarnya sama yang lain itu cenderung mirip-mirip sama obat yang lain ya. Jadi hearing loss plus tinnitus biasanya. Terus kalau diuretik ini ada listnya, kalau kalian mau screenshot silakan. Terus kalau diuretik itu biasanya furosemid di sini ya, diuretik furosemid, bumetanid, etagrenik ya. Mereka ini menyebabkan edema. Kalau di histologinya itu, histopatologinya aku pernah lihat itu setiap vaskularisnya bengkak-bengkak gitu. Jadi kayak kistik, kayak kista gitu perubahannya, kistik changes. Dan pasti adanya edema pada stria vaskularis ini bikin pertukaran ion dan juga air tidak optimal ya. Terus kalau ngomongin salisilat, ototoksisitasnya itu terutama pada high frekuensi, berarti mereka lebih nyerang ke basal ya, dan juga nyerang IHC juga berarti. Nah terus tapi
mikroskop elektron tidak menunjukkan adanya perubahan morfologis pada hair cell, dan kemungkinan mereka ini menyerang secara enzimatik ya, pada tingkat enzim, dan untungnya dia reversibel. Sama seperti NSAID ya, kayak naproxen, piroxicam, sama ketorolac. Ini cukup sering dipakai ya, dua ini. Nah, dia itu ototoksik tapi reversibel. Terus quinine sama chloroquine dan hidroksikloroquine itu kita semua tahu ya, dia ototoksik dan sama menimbulkannya itu SNHL dan tinnitus, dan reversibel. Meskipun pada higher dose dia bisa permanen loss. Dan ini nih, congenital deafness juga penting nih. Jadi pada ibu yang mengkonsumsi obat ini, misalkan ya pas hamil main ke daerah endemik gitu ya, ya nggak tahu kenapa sih, tapi ya bebas lah. Yang mengkonsumsi obat ini, quinine atau chloroquine, itu hati-hati, bisa menimbulkan congenital deafness pada si anak, terutama pada first trimester of pregnancy ya. Terus cytotoxic drugs ini cukup dikenal juga, yang platin ya, terutama sama karbo itu kan kontraindikasinya dua biasanya, gangguan ginjal, fungsi ginjal, ataupun ototoksik ya, ataupun hearing loss, karena mereka ototoksik dan merusak OHC ya, OHC koklea. Jadi yang untuk meningkatkan amplitudo. Terus deferoxamine ini sama, cenderung high frequency. Tadi berarti high frequency itu ada mana tadi? Ada salisilat, terus deferoxamine, terus platin sama aminoglikosida. Oh, berarti ini meskipun dia mempengaruhi OHC kayak tadi ini, mana sih? Mempengaruhi OHC, tapi karena dia starting di basal coil, jadi dia lebih mempengaruhi frekuensi yang lebih tinggi. Mungkin itu juga yang menjelaskan audiometrinya SNHL kenapa kok sloping dia, jadi makin tinggi frekuensinya, makin tinggi juga hearing loss-nya. Nah, terus dia onsetnya kalau pakai deferoxamine bisa sudden atau delayed, dan biasanya permanen. Wah, ini repot nih. Kalau yang selain itu ada erythromycin, ampicillin, chloram, indomethacin, ibuprofen, antitosin, tetanus juga bisa ya ternyata ya, menyebabkan ototoksik ya. Dan ya biasalah faktor risikonya, alkohol, tabako, marijuana ya, ototoksik. Dan kalau topical ear drops itu sebenarnya sama kayak obat di atas ya, kecuali chlorhexidine ya antiseptik, masa dimasukin gitu kan. Karena takutnya itu apa ya, membran timpaninya itu kayak perforasi gitu loh, bolong atau gimana caranya entah, sehingga obat ini, topikal ini bisa diabsorpsi masuk ke oval dan round windows. Nah, itu pasti bisa menghancurkan kokleanya sendiri. Nah, ini chlorhexidine pasti kan antiseptik, terus aminoglikosida ya, isinisin, setin, polymyxin, propylene glycol, dan antifungal agent. Pokoknya pakai yang approve ya, nanti di googling aja. Terus kalau noise trauma itu bisa dibagi menjadi dua. Pertama, trauma akustik itu karena ada satu kejadian yang boom gitu, jadi single brief exposure tapi sangat intens, dan dia itu nggak gradual gitu naiknya, jadi langsung blar, kayak ledakan, tembak, petasan, dan noise-nya ini bisa melebihi 140 desibel. Bahkan kalau senjata api itu 140 sampai 170 desibel ya. Nah, intensitas suara yang tinggi ini, dia ini secara mekanik merusak organ korti dan merusak membran Reisner. Jadi kalau membran Reisner kan dia membatasi skala vestibulis sama skala media, jadi pasti bisa bercampur ya antara perilim dan endolimnya, udah rusak wis pokoknya. Dan suara yang tinggi ya pasti bisa menyebabkan ruptur dari hair cell, atau paling enggak lepas dari tempatnya. Dan selain di sensori neural juga bisa merusak di sisi konduksinya, jadi bisa merusak membran timpani dan osikel. Dan kalau ini nih yang menarik nih, kalau intensitasnya 140
maka paling besar ini 0,2 milisecond. Setelah itu pasti merusak. Terus kalau ngomong NIHL, kalau yang akustik trauma tadi kan sekali tanpa threshold, artinya nggak gradual alias sudden dan langsung tinggi ya, bisa 140 desibel ya. Kalau NIHL ini lebih ke kronik dan soundnya itu lebih nggak intens ya. Nah dia ini dibagi lagi menjadi dua, ada TTS, jadi intinya balik setelah hearing loss terus dia balik ya. Baik itu dalam menit, jam ataupun sampai 2 minggu, intinya balik dia. Nah, dan ya intinya baliknya itu tergantung pada noise-nya sendiri ya. Intensitasnya seberapa desibel sih, frekuensinya, berapa hertz, berapa lama durasinya gitu. Dan ini kalau mau lihat ini ada contoh tabel rekomendasi dari pemerintah. Ini di India sih, tentang noise level dibandingkan durasinya. Jadi makin tinggi noise levelnya pasti makin rendah durasinya ya. Durasi yang diizinkan per hari. Ya logika lah. Yang kedua, karena ini TTS nih temporary, terus yang kedua ada permanen. Jadi ini yang permanen dan nggak akan recover ya. Faktor resikonya terutama frekuensi 2000 sampai 3000. Aku belum nemu kenapa sih, tapi aku pernah nonton video itu, bukan yang aneh-aneh, bukan yang aneh-aneh, cuman ya pernah yang aneh-aneh cuman bukan ya. Jadi apa namanya, osicle itu sebenarnya bergetarnya itu kalau nggak salah pada 2000 Hz. Mungkin itu jadi masalah di sini juga ya. Kurang tahu juga sih nyambung apa enggak. Nah, terus intensitas sama durasi pasti continue noise itu lebih harmful, dan dia sendiri itu gimana ya. Terus kemudian apakah dia punya penyakit telinga sebelumnya, pre-existing ear disease. Ini rekomendasinya maksimal kalau mau 90 desibel itu 8 jam per hari, 5 hari seminggu itu maksimal. Kalau ngomongin 90 desibel ya. Ya ini intinya paragraf ini dia bahas itu ya, bahas apa namanya, tabel tadi. Nah ini nih, oh ini NIHL nih, early case of noise induced hearing loss ya, ada dip pada 4000, meskipun dia udah hearing loss semua sih ya, tapi kan masih 20-20an lah, belum ada yang 30. Bentar. Ya, typical notch ya. Pada 4000 Hz kan, 4 kHz. Dan ada tinnitus ya, tinnitus dan hearing loss. Sama kayak ini tadi ya, sama kayak toxic drug. Nah, kalau makin exposure-nya tetap alias durasinya ini makin meningkat terhadap noise yang ada, maka notch-nya ini bisa makin menurun lagi dalam artian hearing loss yang lebih parah, dan frekuensi yang terkena itu bisa jadi lebih lebar. Jadi nggak 4000 Hz saja gitu. Bisa kena frekuensi lain. Dan hearing loss ini sangat menjadi masalah pada pasien ketika dia itu terkena frekuensinya 500 sampai 2000 ya. Range-nya di sini sampai di sini itu benar-benar mengganggu bagi pasien. Nah, ini menimbulkan kerusakan pada hair cell sama kayak trauma akustik dan pada basal. Jadinya ya ini ya, frekuensinya yang lebih tinggi yang kena biasanya ya. Dan outer hair cells kena dulu sebelum inner hair cells. Ya berarti amplitudenya nggak teramplifikasi dengan baik. Dan bisa dicegah kalau dia di atas 85 desibel, ini aturannya ya, maka harus diadakan audiometri setiap tahun untuk early detection dan penggunaan ear protectors ya, seperti earplug atau earmuffs, sama kayak yang di senjata-senjata itu ya. Oke. Nah ini kalau efek non auditoriknya ini intinya stres ya, karena noise ini menyebabkan gangguan pada pituitary adrenal axis, menimbulkan irritability dan stres yang akhirnya berujung pada hipertensi dan juga peptic ulcer. Kalau ngomongin autoimun itu ini nih epidemiologinya 40-50 tahun usianya, both sex, dan pada 50% pasien ada gangguan vestibular ya. Nah ini kalau mau didefinisikan, kalau ada bilateral SNHL lebih dari sama dengan 30 desibel pada frekuensi apapun, dan dengan
bukti adanya progresi ya, jadi adanya perburukan pada salah satu telinga paling enggak yang diadakan audiometrinya diadakan ulang kurang dari 3 bulan jauhnya ya, jadi agak berdekatan ya. Dan progresi ini didefinisikan jika adanya penurunan kemampuan pendengaran lebih dari sama dengan 15 desibel pada satu frekuensi atau 10 desibel pada 2 atau lebih frekuensi yang berdekatan ya, atau bahkan berurutan ini konsekutif ya. Terus kalau mau diperiksakan ini audiogram untuk melihat, karena kan tadi ini nih apa diagnosanya ini nih kan berulang kurang dari 3 minggu. Kemudian tadi kan yang pure tone, kalau yang speech juga sama karena dia ini mengganggu ini kalau nggak salah. Significant change in speech discrimination, jadi bisa mengganggu speech discrimination ya. Terus kemudian MRI, blood test, ya ini untuk melihat autoimunnya kan, rheumatoid factor terutama, sama anti SP70, ini katanya bisa buat melihat autoimunnya. Treatmentnya ini secara general prednisone maksimal 60 mg per hari selama 4 minggu. Kalau nggak ada respon setelah 4 minggu, di tapering off dalam 12 hari ya. Nah kemudian tetap dilanjutkan hingga plateau. Maintenance dosnya itu 10-20 mg FKHDRT itu kalau nggak salah setiap 2 hari selama 6 bulan. Tapi harus tetap ingat masalah efek samping dan risiko dari long term steroid therapy. Dan kalau nggak bisa steroid bisa dikasih MTX ya, methotrexate 15 mg per minggu 6-8 minggu. Dan kalau pasien nggak respon, diteruskan sampai 6 bulan. Dan kalau nggak respon pada 6-8 minggu tadi itu, diganti sama siklo ya. Tapi hati-hati lebih toksik. Terus bisa dikasih intratimpanek kayak ini kayaknya enggak deh, kalau injeksi pada timpa ini kayaknya bukan dokter umum ya. Terus kalau SNHL ya, kita sekarang ngomongin SNHL, sudden sensory neural hearing loss, itu lebih dari sama dengan 30 desibel pada 3 frekuensi yang berdekatan. Dan ini terjadi pada periode 72 jam maksimal, jadi 3 hari atau kurang. Biasanya itu unilateral dan disertai dengan tinnitus atau vertigo yang temporer. Terus etiologinya ini, nah ini misalnya SSNHL itu aku habis baca jurnalnya dikit-dikit itu masih paling banyak itu etiologinya idiopatik ya, 55% kalau nggak salah. Tapi sisanya kan berarti etiologinya ada kan. Ada, tapi kalau yang nggak masuk ke sini misalkan apa namanya? Nggak masuk ke kriteria ini berarti bukan SSNHL, tapi kalau masuk SSNHL gitu kan. Nah, etiologinya kemungkinan pakai ini nih, in the very ear to no major pathology. Jadi in infection, biasanya mumps, measles ya, meningitis, encephalitis, syphilis, otitis media. Sama kayak tadi sih, kayak labyrinthitisnya tadi, tapi kan ini dia memenuhi apa namanya kriteria dari SSNHL ya. Trauma kan in the berarti trauma apapun, very vaskuler, perdarahan, embolisme, trombosis pada labirin, terus arteria koklearis atau vasospasma juga bisa. Terus bisa metabolik juga nih terkaitnya diabetes, hipertensi ya. Terus in the very ear penyakit telinganya sendiri, misalkan Meniere's disease. Terus toxic atau toxic drugs, terus no and neoplastic ya, acoustic neuroma, tadi sih cuma itu aja. Terus no major itu sklenius khusus ya, bisa multiple sclerosis, hipotiroid sama sarkoidosis, dan patologi psikogenik atau NOHL, non-organic hearing loss, nanti kita lihat ya. Nah kemudian manajemennya kalau SSNHL misalkan diinvestigasi belum ketemu penyebabnya dan ternyata idiopatik bahkan ya, paling enggak itu empirisnya ini nih, bed rest, terus steroid, prednisone 40-60 ya miligram pada pagi hari, single morning dose selama 1 minggu ya. Dan tailed off ya mungkin dilanjutkan selama 3 minggu. Karbogen itu 5% CO2 plus 95% oksigen untuk memperbaiki aliran darah koklear dan memperbaiki oksigenasi. Obat-obatan vasodilator, terus LMW dextran ya untuk menurunkan
kekentalan darah, jadi lebih encer dan lebih mudah lewat ke terutama ke kayak stria vascularis gitu-gitu ya. Terus kalau memang ada bisa berbagai oksigen, jadi untuk menambahkan kadar oksigennya pada darah. Nah ini prognosisnya kalau yang baik dia itu hearing loss-nya itu mild ya. Terus kemudian loss-nya ini di low sama medium, mungkin karena berarti nggak kena di basal ya. Terus kemudian recovery-nya dimulai pada 2 minggu ya, jadi setelah 2 minggu, sebelum 2 minggu itu langsung jalan. Terus nggak ada riwayat vertigo, usianya lebih muda dan early treatment. Prognosisnya lawannya lah intinya. Nah, terus empiris lain itu low salt diet dan diuretik dan intratympanic steroid injection tadi ya. Intinya kalau benar-benar yang esensial itu yang ini nih 4 nih. Steroid yang oral tapi ya, inhalasi carbogen, low salt diet and diuretik sama hidrokloride oksigen kalau ada sih. Prognosisnya ini baik biasanya. Setengah dari pasien ini sembuh setelah 15 hari. Tapi kalau setelah 1 bulan dia nggak sembuh, nah ini agak bahaya nih. Jadi chances of recovery-nya jelek kalau 1 bulan nggak sembuh ya. Nah, terus kalau dia sama kayak tadi bad prognosis ya, kalau dia ada vertigonya terus di atas 40 tahun, itu juga berbahaya. Kemudian kalau ngomongin presbiskusis ya, dia ini biasanya manifestasinya pada orang berusia 65 tahun. Aku ada data epideminya, cuman bukan di sini sih. Terus biasanya eh, bisa lebih mudah kalau ada predisposisi herediter ya, genetik. Terus ada paparan kronis kebisingan ya kayak NIHL gitu, dan ada vascular disease. Nah ini tipenya ada 4 nih. Nanti ada perbedaan di audiometrinya juga. Kalau tipe pertama sensoris itu karena degenerasi organ korti, biasanya pada koil yang basal dulu, jadi yang awal dulu ya, pada kokleanya. Nah biasanya kan karena di basal berarti yang kena higher frequencies dulu ya, meskipun speech discrimination-nya masih bagus. Kemudian tipe kedua adalah neural, jadi degenerasi pada spiral ganglion. Jadi kita tahu ganglion spiralis itu ganglion yang apa sih, saraf yang menyebar itu namanya apa ya, akson ya kalau nggak salah ya. Aksonnya itu nanti dia apa namanya, menempel ke hair cell, jadi jadi cukup dekat dengan hair cell. Nah ini dia terjadi degenerasi dan sama kayak sensori ya, sama kayak tipe sensori, dia itu awal mulanya pada basal coil dulu dan kemudian lanjut sampai apex. Oke, kemudian dia ini manifestasinya high tone loss, tapi speech discrimination-nya jelek. Itu kalau terutama kalau udah kena ini ya, neurons of higher auditory pathway. Jadi ya udah deket-deket kota lah. Mau nervus 8 yang besarnya juga bisa. Kemudian kalau high tone berarti dia frekuensi tinggi ya. Oh iya. Iya bener sih. Terus kalau tipe ketiga ada strial, itu karena atrofi dari stria vascularis sehingga ya pasti pertukarannya lebih sulit ya di endolimnya. Lah audiometrinya flat kalau di sini nih. Jadi hearing loss tapi flat. Tapi diskriminasi speech-nya bagus, beda sama yang tipe neural tadi. Kalau cochlear konduktif itu pengerasan dari membrana basilaris ya. Jadi yang membatasi yang media, skala media sama skala timpani ya. Dan itu kan membrana basilaris penting ya padahal. Soalnya kan dia di sana ada organ korti, ada hair cell dan lain-lain. Sehingga kalau dia stiffen atau ngaku dan nggak fleksibel, maka bakal terjadi gangguan pendengaran, dan ini dia cenderung yang sloping sama kayak SNL biasanya ya. Cenderung di frekuensi yang lebih tinggi, dia hearing loss-nya lebih tinggi juga. Dan pasien presbikusis itu memiliki kesulitan yang cukup berat ya pada saat mendengar pada lingkungan yang noisy atau berisik ya. Meskipun mereka ini bisa mendengar lebih baik pada quiet surroundings ya, atau pada lingkungan yang sekitarnya ini quiet. Nah, bagaimana fenomena ini aku belum nemu sih. Nanti kita cari, kamu coba Google aja wis. Silakan. Nah, terus mungkin apa ini ya, mungkin ya rekrutmennya, all the sounds suddenly become intolerable ketika
ditinggikan. Tinnitus juga bisa menjadi masalah. Dan biasanya dibantu dengan hearing aid dan pengurangan dari smoking dan stimulan seperti teh dan kopi bisa membantu menurunkan tinnitus ya, seperti kita tahu juga lah. Terus kalau ini yang psikogenik ya, NOHL itu ini nih sebenarnya yang paling penting itu di sininya nih. Jadi kecurigaan tinggi kalau pasien itu berlebihan gitu loh, usahanya itu berlebihan untuk ingin mendengar gitu loh. Jadi apa namanya, minta diulang-ulang pertanyaannya, terus sampai kayak apa ya, nempelin kupingnya ke tembok apa gimana gitu, apa pakai tangannya, haha, kayak gitu. Terus audiometrinya, terutama yang speech ya. Oh, yang pure tone juga. Jadi intinya nggak konsisten. Jadi biasanya kalau mau beda itu maksimal 5 desibel antar tes pada frekuensi yang sama ya. Nah, kalau dia lebih dari 15 desibel, maka dia merupakan NOHL. Dan juga ada shadow curve. Ini aku kurang paham sih. Pokoknya ini soalnya ngetes bone conduction harusnya kalau pada telinga yang sehat itu enggak ini nih, enggak dimas, enggak tahu apa maksudnya sih. Kalau berarti kalau misalkan pasiennya ini ternyata kayak gini, oh berarti dia NOHL. Juga nggak tahu yang PTA seperti ini. Tapi yang Stenger ini lucu nih. Jadi misalkan ada dua tuning fork ya, ada dua yang apa namanya sih? Garpu tala. Dan dia ini frekuensinya sama gitu. Nah, ini caranya tuh kayak gini nih. Misalkan frekuensinya udah sama ya, misalkan sama-sama 512 Hz gitu. Terus ditaruh 25 cm dari jaraknya dari masing-masing telinganya kanan maupun kiri ya, ding gitu. Terus pasien nanti bilang misalkan, oh di kiri terdengar dok tapi di kanan enggak gitu. Nah kemudian yang berarti kan yang kanan nih jelek nih, apa namanya, kemungkinan tuli nih lah. Kamu deketin tuh sampai 8 cm atau sampai berapa. Intinya kamu deketin. Tapi yang normal, yang di kiri, yang telinga kiri kan pasien mengklaim normal, itu tetap distansnya. Biarin 25 gitu. Nah, pasien nanti bakalan apa ya, kayak nggak apa ya, menolak gitu, kok nggak dengar apa-apa sih dok kayak gitu ya. Will deny hearing anything ya. Padahal meskipun yang sebenarnya yang garpu utara di kiri itu jaraknya tetap gitu loh. Jadi dia itu ngiranya paling apa namanya, karena yang di kanan ini, wah ini kok deket gitu, berarti yang kiri dijauhin kayak gitu. Itu kayak apa ya, kayak kebohongan dia tuh kita pakai untuk melawan dia sendiri gitu. Asik. Terus kemudian ini juga penting nih sebenarnya. Wah ini aku malah belum baca nih, nggak apa-apa. Coba kita baca aja ya. Ini hearing loss and deafness ya, hearing loss merupakan gangguan pendengaran mild to severe atau profound. Kalau deafness atau tuli itu ketika sedikit atau bahkan nggak bisa dengar sama sekali ya. Dan pada banyak negara perbedaan antara gangguan pendengaran dan tuli ini nggak jelas gitu. Yang pada 1980 WHO merekomendasikan kata tuli hanya diaplikasikan untuk individu atau pasien yang gangguan pendengarannya itu sangat parah. Jadi mereka itu sangat parahnya itu ketika dikasih treatment atau tata laksana yang amplifikatif kayak misalkan hearing aid itu nggak bermanfaat gitu. Nah itu baru dinamakan tuli. Kalau menurut WHO 1980 ya. Nah, ini definisi of deaf atau tuli. Wah ini menurut Menteri India. Kenapa India semua ya? Oh iya benar ding ya. Ketika ya inilah silahkan dibaca sendiri. Sense of hearing is not functional untuk ADL lah ya, activity daily living ya. Ini nih, mungkin ini ya yang dipakai ya. 90 desibel pada better ear atau total loss of hearing pada keduanya. Ini kalau yang mild impairment itu lebih dari 30 sampai 45 ya. Pada telinga yang baik loh itu.
Serius itu 45-60 pada telinga yang baik. Severe itu 60-90 pada telinga yang baik. Itu kalau menurut siapa ini? Nggak dikasih sumber sih. Kalau klasifikasi dari WHO itu kayak gini nih. Ya karena ini flat ya, jadi sama aja sih. Kalau yang minimal sebentar. Ini kok beda sih? Ini minimal loss 15-25. Moderate. Oh, beda ini mild sama minimal. Oh my god. I'm so stupid. Ini dari WHO ya chartnya ya. Kalau minimal itu 15-25, mild itu 26-40, hijau tua ini, moderate 41-55, moderately severe 56-70, severe itu 71-91, profound lebih dari 91 ya. Ada 500.000 sampai 2.000. Apa ini maksudnya? Oh enggak, itu cuma cara ngambilnya aja. Intinya kerusakannya segitu ya, intensitasnya. Nah ini aku juga menarik nih, penasaran sama konsepnya disability sama handicap. Jadi ketika gangguan mempengaruhi kemampuan untuk melakukan suatu fungsi yang harusnya normal bagi individu tersebut, maka disebutnya disabilitas. Nah kalau disabilitas ini sampai mengganggu tugas ataupun role yang diharapkan dari seorang individu tersebut oleh masyarakat, maka disebut handicap ya. Makanya kemarin itu, nggak kemarin nih, udah lama, itu WHO kan ngerilis data namanya ini ya, prevalence of disabling hearing loss tahun 2018. Jadi ini berarti definisinya ini. Soalnya di dokumen itu nggak dijelasin gitu, disabling itu kayak gimana. Oh jadi ini ya, gampangnya ini disease, impairment, disability, handicap. Nah ini juga ada ini nih, kalau ini kan tadi ngomongnya dari sisi desibel ya, ini ngomongnya dari sisi speech. Kalau mild, difficulty with faint speech, moderate, normal speech, moderate severe, loud speech. Faint itu apa ya? Mungkin bisik-bisik kali ya. Terus severe itu kalau hanya paham kalau di shouted atau amplified mungkin pakai toa gitu. Kalau profound bahkan pakai toa, pakai toa pun tidak bagus gitu, tidak bisa dengar. Iya gitu ya. Terus ini apa ini? Ini mungkin terlalu jauh sih. Ini udah ngitung-ngitung speech discrimination ya. Ngitung persentase. Ya mungkin enggak sih sampai sini aja desibel sama understanding speech ya. Nah ini terus kita kan tadi mau ngomongin yang kongenital ya, berarti ke page 129. Coba kita cek. Ini kita bahas yang prenatal sama perinatal aja ya. Mana tadi? Ini page berapa ini? 15, oh jauhan. 135. Bentar. Tik tik tik. Ini judulnya menarik sekali. Kenapa gitu? Nah, ini kalau prenatal itu biasanya gangguannya anatomikal gitu. Kayak ini. Nah, ini dia bisa berupa non-syndromic, hanya menyerang telinga dalam saja, atau part of a syndrome. Jadi contohnya ada CIB, dysplasia. Itu yang kena itu koklea dan sakulus, makanya kokleosakular ya. Terus kalau Alexander dysplasia ini kok kayak nama biasa ya, Alexander dysplasia, enggak sih, jelek sih. Ini yang kena pada koklea membran, sebenarnya labirin ya, berarti membranus labirin yang basal koklea itu kena di situ ya. Jadi makanya lebih kenanya ke high frekuensi, meskipun dan biasanya masih ada residual hearing ya pada low frekuensi.
Dan dengan adanya residual hearing, maka bisa diamplifikasi dengan hearing aids, itu prinsipnya di situ ya. Terus ini ada Bing Siebenman dysplasia, itu nggak ada labirin membran, kayaknya itu udah tidak mendengar deh. Terus kalau Michael aplasia, sumpah ini nama banget ya. Kalau Michael aplasia ini kayak nama pesepak bola ya. Wow, complete absence of bony and membranous labyrinth. Jadi tidak, ya begitulah. Terus ini ada Mondini dysplasia, itu hanya basal coil yang ada. Dan kokleanya cuma 1,5, biasanya kan 2,5 ya, 2,5 putaran ya. Dan partisinya atau pemisahan antara skala itu juga nggak bagus karena adanya absence dari osseous spiral lamina. Ini mungkin pas embryologi ya. Bisa unilateral, bisa bilateral. Ya, mungkin masih bisa dengar sih, soalnya ada basal coil ya. Maksudnya masih ada frekuensi tinggi. Terus vestibular aqueduct meningkat, membesar. Berarti intinya lebih di vestibulum sih gangguannya. Terus kalau malformasi kanalis semicircularis ya bisa banyak. Terus kalau dari faktor ibu ada infeksi saat pregnancy, saat hamil seperti torch biasa nggak sih? Toxo, iya bener. Rubella, Sito, CMV, herpes, ya terus obat seperti ini iya obat-obatan toxo, ototoksik biasa ya. Aminoglikosida, misin, quinin sama chloroquine. Thalidomid udah dilarang lama, kayaknya udah kita nggak perlu membahas obat itu lagi. Terus radiasi pada ibu, ya misalkan di X-ray gitu ya, hati-hati sekali. Terus defisiensi nutrien, ya intinya ini nutrien metabolik lah intinya ini. Terus kalau perinatal atau saat lahir itu ada anoksia, kerusakan pada nuklei koklea dan perdarahan pada telinga, placenta previa, terus APN yang lama ya, terus kecekek ini sendiri, tali pusar, anoksia, kayak hipoksia gitu ya. Terus LBW, bird injury, pakai forceps terutama ya. Wow, iya sih, resikonya lumayan juga kalau pakai forceps. Waardenburg syndrome. Wow, iya sudah. Ya itu aja guys. Untuk sensory neural hearing loss cukup banyak ya, karena ini sebenarnya itu kayak kelompok gitu. Apa namanya? Harusnya sih nggak dibahas basicnya aja sih harusnya. Tapi kita sesuai dingra aja. Jadi membahas per etiologinya juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Karena bagiku sangat bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you on the next episode of